Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Ini merupakan pembahasan halaman 177 sampai 185 buku matematika kelas 4. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kita awali dari gambar berikut. Ini merupakan gambar ruangan kelas. Di dalam kelas ini banyak sekali benda-benda yang kita jumpai. Di antaranya adalah papan mading, jam dinding, jendela, kursi, figura, lantai keramik, dan tentunya masih banyak benda-benda lain yang belum kita sebutkan ya. Kita lanjutkan dengan gambar berikut ini. Ini adalah gambar jam dinding. Dan ini adalah makanan kesukaan kalian kan? Ini pizza yang telah dipotong menjadi 8 bagian. Nah, dari kesekian gambar tadi mengandung bagian unsur matematika yang disebut dengan sudut. Lalu, apa itu sudut? Sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah sinar garis lurus yang mempunyai titik pangkal sama. Sedangkan satuan sudut adalah derajat yang disimbolkan dengan lingkaran kecil yang diletakkan di atas angka. Berikut adalah bagian-bagian sudut. Yang pertama adalah kaki sudut. Ada 2. Berikutnya adalah titik sudut. Lalu, yang manakah sudut itu? Nah, sudut adalah area yang diapit oleh 2 kaki sudut yang dibatasi oleh titik sudut ini. Nah, inilah yang disebut dengan sudutnya. Sekarang kita akan belajar mengukur sudut menggunakan sebuah alat yang disebut dengan busur derajat. Coba kalian perhatikan, inilah yang disebut dengan busur derajat. Di dalam busur derajat ini terbagi menjadi 2 bagian, yang disebut dengan busur dalam, yang dimulai dari angka 0-nya di sebelah kanan di bagian dalam, dan busur luar yang dimulai dari angka 0 di luar di sebelah kiri. Lalu bagaimana penggunaannya? Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudutnya. Dan yang ketiga, lihat garis sudut yang lain. Lalu angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada gambar berikut. Yuk kita amati. Ini adalah gambar jam dinding yang menunjukkan pukul 9. Inilah area sudut yang akan kita ukur. Berapa besarnya? Nah, langkah yang pertama tadi adalah letakkan titik sudut pada busur, ditempelkan pada jam dinding. Kemudian letakkan salah satu kakinya. Amati sekarang. Bagian busur manakah yang digunakan? Nah,
karena yang menempel pada kaki sudut pada busur adalah busur luar nolnya, maka kita menggunakan busur luar. Kita mulai dari angka 0 yang di sebelah sini. Nolnya bergerak ke arah kanan memutarnya sampai berhenti di kaki sudut yang satunya, dan kaki sudut yang di satunya berhenti tepat di angka 90. Maka besar sudut yang dimiliki oleh jam dinding yang menunjukkan pukul 9 adalah 90 derajat. Selanjutnya, dari gambar yang kedua yaitu gambar pizza tadi. Pizza yang telah dipotong menjadi 8 bagian juga akan membentuk bagian sudut. Lalu, berapakah besarnya? Kita lihat. Nah, langkahnya masih sama, ya. Kita akan letakkan salah satu kaki sudut tepat menempel pada kaki sudut pada busurnya. Kemudian titik busurnya tepat, titik pusatnya ada di tengah-tengahnya. Sekarang kita lihat busur manakah yang digunakan. Nah, kita lihat kakinya menempel di sebelah luar busur luar. Jadi busur yang digunakan adalah busur luar. Nol yang digunakan adalah nol yang luar dan memutar ke arah kanan. Dan kaki sudut yang satunya berhenti di angka 45. Jadi besar sudut dari potongan pizza ini adalah 45 derajat. Cukup mudah ya. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang menggunakan sudut. Berapakah besar sudut yang dimiliki oleh sudut ABC? Kita akan letakkan busurnya di atas sudut tersebut dan kita lihat busur manakah yang digunakan dan kaki BC menempel pada busur dalam. Kita lihat 0 yang digunakan berarti 0 dalam. Lalu bergeraknya kemana? Ya, bergeraknya memutar ke arah kiri. Dan kita lihat kaki sudut yang satunya menempel di angka 50. Artinya besar sudut ABC adalah 50 derajat. Contoh soal yang kedua. Berapakah besar sudut PQR? Kita akan letakkan busurnya di atas sudut tersebut. Dan kita amati 0 yang menempel adalah 0 luar. Berarti kita menggunakan busur luar. Selanjutnya, cara membacanya adalah memutar dari 0 ini ke kanan. Dan kita amati kaki sudut yang kedua itu berhenti di angka 120. Ini berarti besar sudut dari PQR adalah 120 derajat. Mudah bukan? Lanjut pada contoh soal yang ketiga. Kita akan menentukan berapakah besar sudut dari KLM. Kita akan letakkan busur di atasnya dan kita amati busur manakah yang digunakan. Ya, ternyata kaki sudut KL itu menempel 0-nya pada busur luar. Berarti kita akan menggunakan busur luar ini dengan cara membacanya memutar ke arah kanan. Kita lihat kaki LM berhenti di angka 70. Artinya besar sudut KLM adalah 70 derajat. Lanjut pada contoh soal yang keempat.
berapakah besar sudut X, Y, Z? Langkahnya masih sama. Kita letakkan busur di atasnya dan kita amati busur manakah yang dipergunakan. Ternyata kaki sudut XY itu menempel pada 0 luar. Berarti kita akan menggunakan 0 luar dengan cara memutar ke kanan dan kita cari kaki YZ berhenti di angka 100. Ini artinya bahwa besar sudut XYZ adalah 100 derajat. Nah, dari contoh-contoh tadi diharapkan kalian bisa menyelesaikan soal evaluasi berikut yang ada di halaman 185. Nomor 1, tentukan besar sudut di bawah ini. Nomor 2, buatlah gambar garis yang membentuk sudut sebesar berikut ini. Yang nomor 3, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Dan yang terakhir adalah gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan juga senantiasa memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semuanya.